Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alizi Ma'ruf dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke. Soal yang pertama yaitu deskripsikan secara singkat proses berdirinya, masa kejayaan, dan faktor-faktor penyebab kemundurannya salah satu daulah Islam. Saya di sini memilih daulah Turki Utsmani. Proses berdirinya berdiri awal abad ke-13 di Anatolia. Didirikan oleh Utsman bin Ertugrul dari suku Oghuz. Bermula dari wilayah kecil yang terus berkembang karena tentara Ghazi, yaitu pejuang agama. Letak strategis Anatolia di antara Eropa Asia. Lemahnya Bizantium kala itu 1453 Masehi. Konstantinopel direbut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Titik kebangkitan besar. B. Masa kejayaan. Puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Sulaiman Al-Qaruni pada tahun 1520 sampai 1566. Ciri kejayaan: wilayah sangat luas, yaitu Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika Utara. Hukum tentara ditambah syariat berjalan. Yang C. Faktor kemunduran. Pasukan Janisari mengalami korupsi dan tidak disiplin. Kemajuan teknologi, yaitu Eropa lebih cepat, ya. Revolusi industri. Nasionalisme muncul di Eropa Timur. Banyak wilayah melepaskan diri. Kebijakan sultan akhirnya lemah. Banyak intrik istana. Oke, soal yang kedua yaitu dari semua materi yang telah dipelajari dalam SPI, bab apa yang paling menarik dan memberikan inspirasi bagi Anda? Jelaskan. Yaitu bab yang paling menarik yaitu bab peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Karena masa ini adalah puncak keemasan ilmu pengetahuan. Lahir pada ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Baghdad menjadi pusat ilmu Indonesia dengan Baitul Hikmah, menunjukkan bahwa Islam mendorong kemajuan intelektual bukan kemunduran. Terus yang ketiga, pada setiap periode yang dipimpin daulah Islam pasti mengalami fase kemajuan dan kemunduran. Jelaskan. A. Faktor apa saja yang dapat Anda simpulkan? B. Faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran? C. Kira-kira solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk mencegah runtuhnya daulah Islam? Oke, yang ketiga jawabannya adalah A. Faktor kemajuan, kepemimpinan yang adil dan visioner, penghargaan pada ilmu dan ulama, ekonomi kuat, perdagangan lancar. Yang B. Faktor kemundurannya yaitu pemimpin lemah dan tidak kompeten, konflik internal, perebutan kekuasaan, korupsi, dan moral masyarakat menurun, kemajuan ilmu ditinggalkan. Yang C. Solusi mencegah runtuhnya daulah dengan menghidupkan budaya, ilmu, dan riset, menjaga persatuan umat, menghindari perpecahan. Lanjut, soal yang keempat. Jelaskan apa saja perbedaan ekspansi barat, imperialisme, dan ekspansi yang dilakukan oleh Islam, futuhat. Oke, jawabannya yaitu imperialisme barat, futuhat Islam. Tujuan kekayaan, bahan baku, kekuasaan ekonomi. Tujuan menyebarkan tauhid, keadilan, membebaskan dari tirani. Penduduk asli sering dieksploitasi, penduduk asli dilindungi, diberi hak, tidak dipaksa masuk Islam, merasakan merusak budaya lokal, menghormati budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, pada masa sekarang banyak yang berpendapat peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? A. Jika setuju, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasannya. B. Menurut Anda, bagaimana cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa sekarang seperti masa kejayaan? Oke, jawaban dari soal 5 yaitu A. Jika setuju, alasannya yaitu Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Umat Islam Indonesia relatif moderat, toleran, mudah menerima ilmu.
potensi ekonomi sebagai negara besar G20. Jika tidak setuju, alasannya yaitu tantangan internal masih besar, perpecahan, korupsi, kualitas SDM, ketergantungan teknologi, dan industri pada negara asing. Oke, yang B, cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa kini, itu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan berbasis ilmu dan iman, membangun ekonomi mandiri, industri teknologi, sains, menciptakan generasi muda berakhlak, kreatif, dan berdaya saing global. Oke, cukup sekian dari saya, dari semua soal dan jawaban. Kalau ada kurang salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, namanya juga manusia ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.